Yosa, kembali lagi di Kakoi ini Medan ya. Ini dia manga One Piece chapter 1060 yang memiliki judul Mimpi Luffy, dimana ditemani suatu cover color split ya yang bertemakan 10 Mugiwara Ichimi termasuk Luffy di sana, plus ada satu beruang kutub yang berada di sana pula. Nah, di awal panel pada chapter 1060 itu berada di suatu lautan yang entah ada di mana, terlihat Sanigo berlayar di sana. Dan di kapal Sanigo kita melihat ya kejadian yang sedang terjadi di sana, yang mana terlihat Luffy berteriak di sana. Bohong, itu 100% bohong. Tidak mungkin dia membunuh ayah Vivi. Sabo tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan terlihat di sini ya Robin tengah membaca suatu koran terbaru yang terlihat juga Usopp menghampiri di sana. Yang di sini ya Robin mengatakan bahwasannya itu tentu tidak mungkin. Terlebih lagi ya secara harfiah musuh daripada pasukan revolusi itu adalah world government, bukanlah seorang raja. Dan di panel berikutnya terlihat selembaran koran yang menjelaskan kabar itu, di mana tertera tagline yang begitu besar di sana tertuliskan bahwasannya tentara revolusi menyatakan perang melawan naga langit, di mana kepala staf Sabo telah membunuh Raja Alabasta, King Cobra, dan putrinya yaitu Vivi pada saat ini telah menghilang. Kemudian di halaman berikutnya ya kita bisa melihat Luffy dengan spontan dan juga teriak ingin segera menuju ke Alabasta sekarang juga. Tetapi Zoro yang sedang menservis katananya itu ya di sini dia mengatakan sesuatu kepada Luffy bahwasannya seperti yang tertuliskan di koran itu, sang Raja Cobra sudah mati. Jadi apa yang akan berguna jika kita pergi ke sana sekarang? Dan juga Vivi itu ya telah hilang dan terakhir kali dilihat itu berada di Marijoa. Dan di sini Luffy mengatakan kalau begitu kita ke Marijoa. Dan mendengar ini ya, mendengar soal Marijoa, kita melihat Karibo yang diikat di dalam tong air. Di dalam hatinya dia mengatakan bahwasannya dirinya harus mendengar percakapan ini. Dan entah apa yang diinginkan oleh Karibo sampai-sampai dia harus mendengar itu. Tetapi di panel berikutnya seorang Zoro dengan teriakannya dan juga kekesalannya kepada Luffy merespon perkataan Luffy sebelumnya yang ingin ke Marijoa, di mana Zoro mengatakan bahwasannya Marijoa itu ya wilayah rumah mereka. Dasar bodoh, kau ingin pergi berkelahi dengan mereka di markas angkatan laut itu? Dan Luffy menjawab, ya aku akan melakukannya dan jangan bilang kau itu takut Zoro. Dan Zoro di sini bersikeras kepada Luffy untuk menenangkan dirinya. Sementara itu ya, di sisi lainnya seorang Sanji terlihat menangis dan mengkhawatirkan kondisi serta keberadaan Vivi, dan juga berharap-harap situasi semuanya aman. Yang mana sama seperti Sanji ya, Nami cukup gelisah dan bertanya-tanya juga soal kondisi Vivi saat ini. Lalu di sini ada Chopper yang merasa kehilangan sosok yang baik terhadapnya, walaupun pada waktu itu ya mereka adalah seorang bajak laut, tetapi ayah dari Vivi ini benar-benar baik. Dan di sini ya ada sedikit flashback Chopper yang menjelaskan soal ayah Vivi. Dan sama seperti Chopper ya, Usopp di sini mengatakan bahwasannya kita tidak akan menemukan hal yang lebih menarik atau lebih baik daripada raja itu. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Jinbei ya yang merasa telah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa pada waktu Reverie. Sementara itu ya Franky mulai berbicara soal Sabo waktu dirinya bertemu di Dressrosa kepada Luffy. Dan di sini Brook mulai penasaran soal apa yang tengah terjadi yang dibicarakan soal kejadian Raja Alabasta itu. Nah, di panel berikutnya trio Luffy, Nami dan juga Chopper menangis di sini dan sepakat untuk mencari Vivi sesegera mungkin. Lalu seorang Zoro di sini ya merusak suasana itu dengan mengatakan, kalian semua beri aku waktu untuk istirahat. Dan kau Luffy, apakah kau lupa apa yang kau katakan tentang es kepada kami? Di mana Luffy dengan wajah masamnya ya mengingat kalau dirinya pernah berkata es itu punya petualangannya sendiri. Dan setelahnya Zoro mengatakan bahwasannya apakah kau sedang meremehkan seorang Vivi? Kita semua tahu betapa kuatnya seorang wanita ketika waktunya yang tepat. Dan kita akan melawan siapapun yang diperlukan. Tetapi saat ini ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kau hanya mengganggu. Dan mendengar perkataan Zoro ini ya, bukannya mereda, di sini Luffy tetap mengotot, di mana Zoro yang butuh ketenangan di sini, Luffy justru mengatakan kalau dia akan menjadi lebih menjengkelkan seperti yang dia inginkan. Dan tak lupa di sini Luffy mulai mengolok-olok Zoro sambil menjulurkan lidahnya dan berkata kalau Zoro itu seperti Oni. Kau itu Onigashima. Dan tidak hanya Luffy, yang lainnya mulai mengolok-olok Zoro juga seperti dasar Zoro Green Mom.
Kemudian dasar Kaido hijau, weh. Dan yang terakhir, Marimo sialan. Diam kau nomor 4. Dan ya, terjadi baku hantam antara Zoro dan Sanji di sini. Kemudian di sini ya, di panel berikutnya terlihat Robin tengah membaca berita lainnya yang mana dia mengatakan bahwasannya begitu banyak yang telah terjadi selama kita berada di Wano, dan perubahannya pula tidak berhenti di situ, di mana untuk menghapus sistem Shichibukai pada dasarnya berarti mereka telah membiarkan bajak laut sekaliber mereka itu ya menjadi liar, dan pada akhirnya itu membawa terbentuknya suatu organisasi bernama Cross Guild dan juga kelahiran kaisar laut yang baru, yaitu Buggy the Genius Joestar. Dan Luffy sontak merespon dengan teriakan dan juga cukup kesal bahwasannya hanya di bagian terakhir itulah yang terdengar salah kau tahu itu. Dan masih di poin ini ya, Robin masih membaca koran di sana dan di sini menawarkan informasi yang menarik kepada Luffy bahwasannya ada beberapa nama tokoh lainnya yang erat dengan Luffy ini. Dan di sini Luffy mengatakan bahwasannya kuserahkan kepadamu saja, jika itu info yang penting beritahu saja. Tetapi untuk bagian Sabo, jelas bukanlah Sabo pelakunya. Sabo hanya ingin membebaskan semua orang karena pengalamannya sendiri ya tumbuh di rumah tangga yang terbatas. Dan terjadilah sedikit kelas balik antara Sabo kecil dan juga Luffy soal mimpi mereka itu. Dan ya, Luffy pun mulai mengatakan mimpinya, di mana Luffy mengatakan bahwasannya aku akan. Dan ya, terjadi cutscene di sini di mana mimpi Luffy itu ya tidak dijelaskan pada chapter kali ini. Tetapi kru Mugiwara Ichimi yang mendengarnya ya cukup kaget dan juga bertanya-tanya, seperti Zoro, Jinbe dan juga Nami yang kemudiannya kita melihat Brook tertawa bahwasannya ini sangat fun. Sementara itu kita bisa melihat Franky juga ya tertawa di sini bahwasannya ini adalah sesuatu yang amazing. Dan tidak ketinggalannya di sini ya ada Sanji yang juga tertawa dan berkata kepada Chopper untuk memeriksa kepala Luffy itu. Tetapi di sisi Chopper cukup kagum mendengar perkataan Luffy itu. Sementara di sisi Robin, kita melihat Robin tanpa kata-kata dan terbengong di sini. Kemudian di panel berikutnya ya, Usopp mulai bertanya-tanya kepada Luffy, apakah kau benar-benar berpikir hal seperti itu yang mungkin dilakukan Luffy? Dan Luffy menjawab, aku mungkin bisa melakukannya jika aku telah menjadi raja bajak laut. Tetapi Usopp tetap mengatakan kalau itu bukanlah ide orang normal. Dan di sini ya Luffy mengatakan soal dirinya yang bertanya-tanya apakah dia pernah mengatakan soal ini kepada orang lain. Namun Usopp mengatakan kalau dia tidak apa-apa jika Luffy tidak memberitahukan itu kepada siapapun, karena itu tidak mungkin. Tetapi di sini Luffy menjelaskan kalau dirinya pernah memberitahukan kepada Shanks, Ace dan juga Sabo. Lantas mendengar itu ya, Robin bertanya-tanya pula bagaimana reaksi mereka itu. Dan Luffy menjawab bahwasanya mereka tertawa, terutama Sang, dia tertawa sangat keras sampai dia menangis di situ. Dan di sini Luffy tertawa, tapi Luffy tetap mengatakan bahwasanya itu adalah mimpinya pada akhirnya. Dan di panel berikutnya, Nami dan Jinbe yang awalnya cukup bertanya-tanya, di sini mereka mulai tertawa dan Jinbe mengatakan bahwasannya, ya kita tidak bisa memperlakukannya seperti orang pada umumnya dan kita telah mendapatkan seorang kapten yang sangat hebat. Sementara itu, Chopper mengatakan kalau itu bagus Luffy, sungguh mimpi yang sangat indah. Dan Nami mengatakan pula bahwasannya itu adalah sesuatu yang kuharapkan darimu Luffy. Sementara itu, di sini kita melihat Franky ya mulai menyinggung soal Raja Bajak Laut dan mengatakan kalau kita tinggal butuh satu road connected lagi untuk ke Locktail. Tetapi Robin di sini mengatakan kalau tidak semudah itu Verguzo, karena ya yang terakhir itu tidak terlihat dalam waktu yang lama. Kita tidak tahu di mana itu bisa terjadi dan berada pula.
Dan scene pun ya dipotong di sini menuju suatu markas besar angkatan laut, di mana ya para marine mendapatkan info kalau Sabo telah melakukan suatu kontak dengan kerajaan Kamabaka. Dan para marine di sini ya mulai mengkonfirmasi situasinya kalau mereka yaitu Sabo dan kerajaan Kamabaka menggunakan denden musi putih. Itu artinya kontak ini adalah kontak darurat yang mereka lakukan. Dan para marine pada saat itu telah mendeteksi dan telah mengetahui kalaulah posisi daripada Sabo itu berada di Lulusia Kingdom. Sementara itu, scene kembali pindah menuju tempat para Gorose, di mana sepertinya mereka mendapatkan info dari Merin tentang Lulusia Kingdom tersebut. Dan selanjutnya kita melihat sosok Im Sama yang berada di suatu taman dan tanpa kata-kata di sana. Dan panel pun kembali lagi ke para Gorose, di mana para Gorose mulai berbincang-bincang di sana. Terlihat kakek itu mengatakan bahwasannya Sabo ini tidaklah beruntung, tetapi satu kakek lainnya mengatakan bahwasannya ini memang sudah takdir. Dan entah apa yang dikatakan oleh Gorose di sini sebenarnya, tetapi scene berpindah ke kerajaan Kamabaka. Terlihat mereka tengah berbincang-bincang dengan Sabo dan Sabo meminta maaf tentang apa yang telah terjadi sampai detik ini. Sementara Ivankov merasa hebat, ternyata Sabo masih baik-baik saja. Dan lanjut di panel berikutnya, Sabo mulai menekan topiknya kepada Dragon, di mana Sabo menegaskan kalaulah bukan dirinya lah yang membunuh King Cobra. Dan mendengar kabar daripada Sabo ini ya, beberapa orang di Kamabaka cukup lega mendengar hal itu. Dan di sisi lainnya, kembali lagi ke Sabo. Sabo mulai mengatakan kalau dirinya melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Dan orang-orang Kamabaka juga bertanya apa itu yang sulit dipercaya. Namun di panel berikutnya kita diperlihatkan situasi yang terjadi di kerajaan Lulusia, di mana di sana terlihat langit begitu gelap. Semua warga di sana mulai panik ya, karena di satu sisi lainnya ada sesuatu yang besar tepat di atas mereka itu. Namun di sisi lainnya kita melihat seorang raja Saki mengatakan kalau kalian semua akan menyesali ini. Ketika orang-orang daripada markas besar angkatan laut tiba, semua akan dihukum melalui penusukan. Tetapi warga di sana mengatakan kalau mantan raja mereka itu ya telah melakukan suatu kesalahan dan mereka meminta pengakuannya itu. Dan daripada scene ini menegaskan bahwasannya sebenarnya suatu kerajaan Lulusia telah melakukan suatu kesalahan. Dan pada awalnya kerajaan Lulusia ini memang berniat untuk dihancurkan. Namun di saat yang sama pula datanglah Sabo di tempat itu. Maka daripada itu ya kenapa Gorose di awal tadi mengatakan kalau Sabo ini tidak beruntung, atau memang itu sudah takdir, karena ini terjadi begitu bersamaan dan sangat tidak terduga. Dan scene kembali lagi ke Sabo, di mana Sabo berteriak kalaulah di Kastil Pangea ditata kosong itu ya, di singgah sananya yang seharusnya tidak ada Raja Dunia. Di mana sebelum selesai Sabo berbicara, di tempat lainnya seseorang meminta untuk segera memutuskan komunikasi yang ada di sana. Dan di saat yang sama pula ya, kita melihat Im Sama telah mencoret peta Lulusia di sana. Dan daripada itu, seketika suatu sinar terang berada di atas kerajaan Lulusia, di mana tentu membuat warga di sana bertanya-tanya. Sabo yang belum selesai berbicara juga ya terkagetkan dengan sinar yang ada di sana pula. Sementara itu, di momen itu ya terjadi suatu dialog Gorose sepertinya yang mengatakan kepada Departemen Komunikasi kalau kalian tidak mendapatkan sinyal di sana karena Pulau Lulusia itu sendiri yang seharusnya sejak awal itu tidak ada. Sementara pihak Merin menjelaskan kalau di sana telah terjadi suatu gempa di Laut Tenggara dan meminta untuk mewaspadai suatu tsunami. Tetapi bam, di sana suatu laser dari langit menembakkan suatu tembakan tepat di sana dan ledakannya menimbulkan suatu bola besar yang cukup besar yang mana menghancurkan segalanya yang ada di sana. Sementara di satu sisi kita melihat ya dialog box pasukan revolusi yang mengatakan atau memanggil nama Sabo, Sabo, tetapi Sabo tidak menjawabnya. Dan ya, apakah Sabo selamat di sini? Dan ya, tidak diketahui dan scene pun ya berpindah ke Mugiwara Ichimi.
Dimana kita melihat Sanigo tengah berlayar di suatu lautan yang beriklim dingin dan para awak kapal mulai bersiaga soal angin yang begitu kencang di sana dan mencoba mengkondisikan segala situasi di sana pula. Dan di halaman berikutnya ya terlihat suatu air di udara yang bergelombang yang begitu dahsyat seperti angin topan, tetapi itu adalah suatu air. Tentunya semua nakama panik kenapa itu bisa terjadi. Dan di sini ya Jinbe dan juga Nami menjelaskan kondisi suhu yang memungkinkan itu terjadi. Sementara Jinbe mulai mengarahkan Sanigo menjauh dari sana. Tetapi sebelum Sanigo menjauh ya, di sini Luffy meminta untuk tunggu karena di sini ya Luffy melihat seseorang yang ada di dalam pusaran itu. Dan nakama lainnya mengatakan kalau tidak mungkin ada seseorang di sana. Apakah itu Putri Duyung? Namun Sanji menegaskan kalau Luffy itu benar. Sanji bisa mendengar tangisan seorang wanita di sana. Dan di sini ya Zoro mulai memotong putaran itu dengan teknik satu pedangnya, yaitu Itorio Bird Dance. Dan ya pusaran aliran itu telah terbelah dan di udara pula kita melihat seseorang itu di sana. Dan Usopp berkata, "Wah, itu anak kecil." Yang ternyata itu adalah anggota generasi terburuk Jerweli Bone, pemakan besar dengan bounty 320 juta berry dalam wujud anak-anak. Dan ya begitulah chapter kali ini. Yosa.